Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari yang cerah ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan materi dengan judul Kegiatan Penyaluran Dana Bank Konvensional. Baiklah, materi yang pertama ada pengertian penyaluran dana. Penyaluran dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan menyalurkan dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah lending. Kemudian materi yang selanjutnya ada kredit dan pembiayaan. Kredit adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat guna mendorong dan melancarkan aktivitas perdagangan, baik dalam bidang memproduksi barang maupun jasa, dan juga untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Menurut Thomas Suyanto, unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada trust atau kepercayaan, adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada. Kedua, time atau waktu adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis finance, khususnya oleh analis kredit. Yang ketiga, risk atau resiko. Di sini resiko menyangkut persoalan seperti degree of risk. Resiko di sini yang paling dikaji adalah pada keadaan yang terburuk, yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Yang keempat, ada prestasi. Nah, prestasi di sini adalah prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk pemberian kepada debitur. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Hilman. Nah, selanjutnya adalah tujuan kredit dan fungsi kredit. Bank memberikan kredit dengan tujuan 1. Mendapatkan pendapatan bank pada hasil bunga kredit yang diterima. 2. Memproduktifkan dan memanfaatkan dana-dana yang ada. 3. Menjalankan pada kegiatan operasional bank. 4. Menambahkan modal kerja di perusahaan. 5. Mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. 6. Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari masyarakat. Nah, selanjutnya fungsi kredit. Macam-macam fungsi kredit adalah kredit dapat meningkatkan daya guna uang dan barang. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi. Kredit sebagai jembatan meningkatkan pendapatan nasional. Dan juga kredit juga sebagai alat hubung ekonomi internasional. Selanjutnya, jenis-jenis kredit dan jaminan kredit. Jenis-jenis kredit yang pertama, ada kredit konsumtif. Kredit berdasarkan cara pemakaiannya. Kredit berdasarkan jangka waktu, dan kredit berdasarkan jaminan. Jaminan kredit. Jaminan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan sendiri merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Prinsip-prinsip dan aspek-aspek dalam pemberian kredit. Prinsip-prinsip pemberian kredit menurut Bapak Dahlan Siamat yaitu ada watak, kemampuan, modal, dan jaminan. Lalu terdapat juga penilaian kredit terhadap beberapa aspek yang menyangkut kegiatan usaha calon debitur, yaitu aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek yuridis, dan aspek sosial ekonomi. Saya akan menjelaskan prosedur dalam pemberian kredit. Prosedur kredit ialah tata cara kerja yang digunakan dalam proses pemberian kredit kepada pihak yang mengajukan pinjaman kredit yang disusun secara teratur dan terperinci. Prosedur kredit dan penilaian kredit oleh di dunia perbankan secara umum bentuk bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Berikut ini ialah prosedur dalam pemberian kredit. Yang pertama itu
Ada di sini tuh pengajuan berkas-berkas, dan yang kedua ada penyelidikan berkas pinjaman, yang ketiga wawancara 1, yang keempat on the spot, yang kelima wawancara 2, dan yang keenam keputusan kredit, dan ketujuh itu pendatangan akad kredit atau pinjaman lainnya, yang kedelapan realisasi kredit, yang kesembilan penyaluran kredit atau penarikan. Yang selanjutnya itu ada kualitas kredit. Menurut Kashmir 2012 130 sampai 132, untuk menentukan kualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, lancar, artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Yang kedua, dalam perhatian khusus special mention, dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah sehingga memperoleh perhatian. Yang ketiga itu kurang lancar atau substandard. Dikatakan kurang lancar, artinya di sini kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar lah. Yang keempat itu diragukan atau doubtful. Dikatakan diragukan, artinya kemampuan nasabah tersebut untuk membayar makin tidak dapat dipastikan atau tidak dapat membayar lah. Dan yang kelima itu macet atau loss. Dikatakan macet, artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjaman sehingga perlu diselamatkan. Selanjutnya yaitu penyelesaian kredit macet. Menyelamatkan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur yang memperingan syarat-syarat pengambilan kredit, sehingga dengan memperingan syarat-syarat tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit itu. Menurut Lukman di sini dalam bentuknya manajemen perbankan 2005-83, yaitu dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan menyelamatkan sebagai berikut. Rescheduling itu yang atau bisa disebut dengan pendahuluan kembali merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur. Rescheduling yaitu pinjaman kembali, upaya penyelamatan kredit dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi persyaratan yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur. Yang C itu penataan kembali atau restrukturasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan dan mendasari pemberian kredit sih. Dan yang terakhir itu jika semua usaha penyelamatan seperti yang sudah diuraikan di atas coba, namun nasabah masih juga tidak mampu memahami kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.